Pemirsa, Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih melaporkan admin akun X atau Twitter Kementerian Pertahanan yang mencuit tagar mendukung pasangan Prabowo Gibran kepada Bawaslu. Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih menilai hal tersebut merupakan pelanggaran pemilu. Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh akun media sosial X Kementerian Pertahanan. Akun tersebut mengunggah cuitan tagar Prabowo Gibran 2024. Ibnu Syamsu Hidayat dari Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih yang melaporkan kasus ini mengatakan meskipun pihak Kemhan sudah meminta maaf, cuitan tersebut jelas bermasalah. Admin akun X Kemhan diduga melanggar pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menyebut bahwa pelaksana atau peserta dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Ya pemirsa, sebelumnya akun X Kemhan mendadak viral di dunia maya setelah tertangkap mencuit tagar Prabowo Gibran 2024 dan Prabowo Subianto. Cuitan ini pun menuai reaksi netizen yang mempertanyakan netralitas Kemhan dalam Pilpres 2024. Setelah cuitannya viral, admin Kemhan menghapus cuitannya lalu menyatakan sikap netral. Akun X Kemhan juga meminta maaf dengan alasan cuitannya salah pencet auto hashtag. Dan kita akan membahasnya lebih dalam pemirsa bersama pelapor Ibnu Syamsu Hidayat. Selamat sore Mas Ibnu. Halo, selamat sore Mbak. Iya Mas Ibnu, apa yang mendorong Anda untuk melaporkan akun X dari Kementerian Pertahanan kepada Bawaslu? Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Yang pertama, mohon maaf ya, saya terlalu bising karena saya di sebelah Bawaslu, baru keluar dari gedung Bawaslu terkait dengan pelaporan ini. Kemudian yang kedua, kami menginisiasi pelaporan ini dari Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, kemudian dari beberapa NGO yang ada di nasional, dan kemudian dari ICW, dari PPHI, kemudian dari Perludem, dan teman-teman ACI Indonesia. Dan kemudian pada hari ini kami melaporkan unggahan cuitan di media sosial, yakni media sosialnya Kementerian Pertahanan, Kemhan RI terkait dengan adanya tagar Prabowo Gibran di tahun 2024. Di cuitan yang diunggah atau dicuit pada tanggal 22 Januari 2024 jam 10.25 WIB. Itu Mbak. Baik, apa saja tadi barang bukti yang dibawa ke Bawaslu dalam pelaporan ini, Mas Ibnu? Terkait dengan bawa barang buktinya, kami membawa satu petikan screenshot yang dilakukan oleh akun Kemhan RI, yakni hashtag Prabowo Gibran 2024, yang dimana tidak ada hubungan sama sekali antara hashtag yang ditweetkan atau hashtag yang disematkan di utas tersebut dengan apa yang ditweetkan atau apa yang diunggah oleh Kemhan RI. Karena dalam hal itu Kemhan RI dalam hal ini adalah memberikan perkembangan atau memberikan informasi perkembangan adanya peresmian PES yang diperuntukkan oleh tentara gitu. Akan tetapi mengapa di akhirnya atau di utas paling akhir itu menyertakan tagar yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Tentu ini sangat bermasalah, tentu ini adalah pelanggaran pemilu. Walaupun Kemhan mengakui ada kelalaian atau ada khilafan admin, akan tetapi tidak menghapus pelanggaran yang terjadi. Itu sudah melanggar pasal 280 ayat 1 huruf H, kemudian pasal 307, kemudian pasal 72 peraturan Bawaslu, kemudian juga ada beberapa PP, misalkan PP terkait dengan ASN yang dilanggar dalam hal itu, Mbak. Baik, artinya ini sejumlah pelanggaran pasal-pasal pemilu tadi juga sudah dicantumkan dalam laporan ya. Mas Ibnu, tapi kan akun X Kemenhan ini tadi sudah meminta maaf dan membuat pernyataan. Apakah Anda akan mencabut laporan atau tetap mengawal ini sampai selesai? Iya, terkait dengan terkait dengan permintaan maaf atau klarifikasi, tentu itu adalah hak dari Kemenhan untuk melakukan klarifikasi itu. Yang perlu digarisbawahi adalah biasanya dalam hal sosial media suatu hal yang otomatis atau tag otomatis itu biasanya sudah ada
atau sudah pernah ada di dalam akun tersebut, karena algoritmenya itu akan mengikutinya. Dan kemudian yang kedua, pelanggaran pemilu itu tidak akan hilang kalau misalkan sudah permohonan minta maaf. Tentu ini adalah tugas dari Bawaslu untuk melakukan investigasi lebih dalam. Tentu ini menjadi tugas Bawaslu untuk memastikan bahwa benar-benar netral para aparat negara, apalagi Kementerian Pertahanan adalah salah satu kementerian yang sangat berat bebannya karena menteri yang ada itu sedang mencalonkan diri sebagai calon presiden. Itu, Mbak. Baik, artinya ini tadi terkait dengan pernyataan ataupun klarifikasi dari Kemhan yang mengaku salah pencet auto hashtag. Ini Anda percaya atau tidak, Mas Ibnu? Terkait dengan percaya atau tidak, tentu itu adalah Bawaslu ya, Mbak, yang memiliki kewenangan. Akan tetapi kalau kita lihat secara algoritma sosial media gitu ya, mengapa hashtag itu muncul? Biasanya adalah karena sudah ada misalkan sudah ada riwayat terlebih dahulu gitu. Itu perlu diinvestigasi, tentu dugaan-dugaan itu perlu diinvestigasi oleh Bawaslu. Baik, artinya kalaupun memang ada salah pencet atau hashtag, ini betul-betul harus diinvestigasi oleh Bawaslu ya. Nah, Mas Ibnu tadi saat membuat laporan, apakah sudah ada konfirmasi dari Bawaslu? Kira-kira kapan proses kajian dari investigasi ini akan berlangsung? Oke, kami di Times Indonesia adalah pemantau resmi. Kami sudah terdaftar di Bawaslu dan kami sudah terakreditasi oleh Bawaslu untuk melakukan proses pemantauan pemilu tahun 2024. Dan kemudian kami tadi juga sudah diterima secara langsung oleh Bawaslu dan kami sudah menerima bukti laporannya. Tentu kami masih menunggu Bawaslu terkait dengan kajian-kajian awal, apakah laporan kami ini akan ditindaklanjuti ke lebih dalam gitu ya, ke lebih dalam atau tidak. Itu kami masih menunggu Bawaslu, tapi kami dalam hal ini pelapor sudah menerima tanda bukti laporan. Baik, Mas Ibnu, kita sama-sama mengawal kasus ini tentunya ya, dan semoga Bawaslu dengan cepat tanggap akan menginvestigasi kasus ini dan kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus terkait netralitas ya, Mas Ibnu. Terima kasih Mas Ibnu Syamsul Hidayat telah bergabung dalam dialog di Sindo Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali, Mas Ibnu. Oke, terima kasih.